Halo semuanya. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol aja ya kan ya. Sebelum itu ada anggota baru. Betul sekali. Ini sering juga kita tuh selalu bertiga kemana? Iya betul. Boleh dong. Romaan di area Bogor. Iya. Perkenalan lu dong. Halo, gua Irvin. Biasa dipanggil Ite. Hai. Jadi awalnya kita recall dulu ya. Awalnya kenapa kita sering ngumpul? Awalnya kenapa kita bisa ketemu ya? Itu dari Zaman SMA. zaman SMA. Ivan tinggal di rumah lu ya. Oh iya benar-benar. Terus kita suka main bareng weekend. Nongkrong bareng. Iya. Ivan ikut. Oke, ya udah. Anyway, iya dong. Anyway, hari ini kita mau ngobrolin tadi. Sebenarnya sebelum ini tag kita ada ngobrolin kira-kira apa skill yang cukup esensial untuk zaman sekarang. Betul. Karena latar belakangnya adalah kita sering banyak, pasti kalau misalnya kita ya, kita sering banget ketemu sama orang tua gitu. Zaman sekarang tuh orang tua tuh mungkin sedikit banyak bingung. Anak gua kok begini ya? Yeah. Gimana? Gue sih sering kayak gitu. Lu sering nggak, Pan? Ketemu maksudnya ditanyain sama orang, ajakin dong anak tante. Nah itu sering sih. Sering nanyain sih kayak lu kok bisa sih ngelakuin kayak gini? Lu gimana? Anak gue kayak gitu, suka bandingin sih. Lebih kayak jatuhnya jadi kayak gitu sih. Kalau di lu? Ya sama lah. Di tahap ini sih kayak tetap ya, pasti orang ngebandingin gitu kan lo sama lo dengan anaknya dia gitu kan, atau lo dengan orang lain. Itu kadang-kadang orang suka jadi kayak, coba lu main sama si ini, lu gitu. Iya. Supaya tahu cara pola pikirnya gitu, supaya lu main lu. Apa jawaban template pertama kalinya? Karena kan to be fair, kita pasti ada di posisi ya kalau misalkan anak lu mau atau ayo aja, gue kan selalu ayo gitu. Tapi kalau misalkan dari lu nya nggak bisa apa ya gitu, apa ya, Ikut aktif. Berperan aktif. Kalau lu apa? Ya gue ayo aja ya kan, maksudnya kita pasti open lah gitu kan. Kalau tapi lu yang follow up-nya lu akan misalkan ya udah nih tante kasih nih nomor anak tante, atau lu kan tahu kontaknya, ya udah dia ajakin main. enggak lah. Oh enggak. Gue sih enggak. Ya udah kalau lu mau Berarti itu kan itu filter awal dari lu dong. Karena kan bukan gue yang mau ngejar-ngejar toh. Iya. Kecuali kalau misalkan gue yang pengen gue pengen tahu gimana sih cara dia berpikir, ya gue yang approach lah. Iya. Sama lah kita semua. Sama lah. Karena pasti kita juga pengen orang lain growth bareng-bareng, tapi nggak pengen juga kalau misalkan kita yang jadinya harus ngejar-ngejar kan. Benar. Atau kita yang narik-narik. Kita yang narik-narik. Iya. Benar. Betul. Sama kadang yang gue agak kurang setuju ya, sering gue mendengar nih. Itu tuh ada beberapa mungkin orang yang terus ngomongin anaknya kadang, anak zaman sekarang kok beda ya sama kayak zaman kita dulu, suka membandingannya kayak gitu tuh. Padahal emang kondisinya kan memang sudah berbeda gitu kan. Oke, tapi sebelum ke situ, apa skill esensial zaman sekarang yang menurut lu, ya kalau lu bisa punya satu skill ya, itulah paling enggak itu modal awal lu. Menurut gue soft skill ya. Karena gue rasa sekarang kayak anak-anak udah makin, menurut gue ya, menurut gue pribadi tuh kayak lu tata krama, attitude-nya tuh udah mulai apa ya? Udah mulai beda lah. Bentar, soft skill yang lu maksud nih soft skill teknik People presentasi. Skill. Oh, bukan berarti bukan cara presentasi, bukan skill dia secara akademik gitu, tapi kayak lebih ke pribadinya aja sih menurut gue ya. Lu sama gue kan sama, kita kan banyak berurusan sama orang nih. Iya. Nah kita bisa lihat ya, misalkan orang kelahiran 80-an, 90-an sama 2000-an, itu kan kelihatan beda. Beda. Ya walaupun zamannya berkembang, tapi kan tetap yang namanya, menurut gue juga ya, menurut gue kayak namanya tata krama, attitude, respect itu kan tetap mesti dijaga lah. Benar. Ya kan? Itu pasti. Nah. Apa yang biasanya lu lihat untuk menilai orang itu dari apanya? Misalkan gue pernah dengar ada di beberapa podcast kan, suruh dia pesan makanan. Lu bisa ngelihat dari apa? Ya atau nggak usah apa yang lu bisa lihat dari kesehariannya atau pertama kali ketemu yang bisa menggambarkan ini begini nih. Kalau gue cara ngobrolnya sih, cara ngomongnya sih bersosial.
bersosial ya, itu kan mencakup semuanya tadi itu ya. Ada attitude, cara ngomong, terus gimana servis orang, perlakuan orang yang kayak gitu-gitu sih. Apa yang lo harapkan pertama kali orang ketemu lo? Lebih ya nggak ke ngomongnya, penyampaiannya. Ada yang ya kayak tadi yang diomongin, lu ngobrol sama umur sesama 25, lu ngobrol sama umur 35 sama 45, menurut gua kan harusnya Beda. berbeda. Iya. Ya lebih ke kayak gitunya, cara memperlakukan orangnya. Nah di saat dia udah tahu kayak itu, berarti kelihatan dong dia punya sosial bagus, dia udah sering ketemu orang berarti. Tahu cara ngomong sama orang tua, tahu cara ngomong, misalnya cowok dan cewek pun kadang berbeda gitu. Iya. Nah, itu sih kalau menurut gua. Jadi cara tahu di awal menurut gua di saat ngobrol sih, mulai ngobrol. Dan di saat ngobrol nih, perhatiin apa enggak. Terus habis itu main HP apa enggak. Itu kan kelihatan nih sebenarnya dari kayak gitu. Kalau gue itu ada satu gue yang menurut gue penting. Kalau gue ngelihat dari pengetahuan di luar apa yang dia kuasain. Menurut gue itu jadi salah satu checklist kalau gue. Contohnya waktu itu gue sama Irvin pernah meeting ya. Gue sama Ite pernah meeting sama orang kerjaannya di tempat lain. Tiba-tiba bisa nanya ke gue karena dulu kita ngerjain toge gitu ya. Bisa nanya harga kacang hijau lagi naik ya sekarang ya. Kacang hijau ambil dari mana? Kacang Australia apa Myanmar? Benar, Menurut gue benar. itu sangat Niche banget sih. niche banget kalau lu bisa Sampai tahu segitunya. waktu itu kok nggak salah lu pernah yang waktu itu harga ikan ya bro ya. Waktu itu kita di Nafa Park gitu di BSD. Iya. Kita lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba main ikan. Ikan sekarang harganya berapa ribu gitu. Terus lu waktu itu kok nggak salah ngomong sama gue, Fred, yang tahu harga ikan segitu tuh itu petani, itu harga petani itu. Kalau gue itu tuh gimana kalau misalkan orang tuh kalau yang udah bagus gitu atau gimana, pasti dia bisa punya knowledge di luar dari apa yang dia kerjain. Tapi kalau itu ya, kalau yang lu maksud dan orang yang itu gua rasa di orang-orang yang cukup udah oke lah ya, kita ngomong udah oke itu pasti begitu sih rata-rata. Pasti begitu ya. Karena dia udah ngelihatnya jadi udah lebih luas gitu loh bro. Tapi kalau buat orang yang pertama ketemu sih menurut gua, apalagi di umur masih muda ya, kayak itu sih lebih jarang lah. Oke. Oh iya. Itu Jarang, udah iya. lebih ini ya. Kalau gua ketemu sama misalkan di umuran level bokap gua, ya itu orangnya jadi lebih tahu ini tentang ini, karena mungkin dia juga udah lebih banyak pengalaman, lebih banyak pengetahuan gitu loh. Oke. Iya. Lebih banyak temen juga, Iya, ya kan, ngobrol sana sini. Berarti emang nilai plus kalau misalnya memang di umur 25-30 udah bisa tahu segitu banyak. Itu sih Iya. extraordinary berarti. Extraordinary. Benar. Apalagi? Kalau gua Apa? kalau gua yang pertama waktu ya. Ini Iya sih. orang yang nggak pernah telat guys, apapun alasannya nggak pernah. Bukan nggak pernah telat. Kalau telat pasti ngabarin juga. Karena menurut gua waktu itu semua orang punyanya sama. Iya. Tinggal lu ngaturnya gimana. Tapi kan lu ngatur waktu itu kan lu itu sesuatu yang lu atur tiap hari. Iya. Lu mau ketemu orang jam berapa? Lu kan mesti pikir lu, oke, perjalanannya berapa, lu kasih spare waktu berapa. Dari situ gua rasa cukup menggambarkan seseorang sih. Dan masalahnya kan kita juga banyak ketemu sama orang yang lebih sibuk daripada kita. Iya. Orang yang lebih sibuk pada kita tuh meeting nggak pernah telat, bro. Iya. Betul. Benar. Sekarang lu ketemu orang yang mungkin hari itu cuma meeting sama kita, tapi dia telat. Nah, dan gini, misalkan lu ketemu contoh jam 1 ya. Lu udah lihat nih di Google Maps 12.45 ETA-nya masih 30 menit. Kan lu pasti udah telat dong. Iya. Ya udah lu kan bisa kabarin dong. Kabarin Ya telat dulu, 15 menit. bener. Ya kan? Iya, benar. Nah, itu menurut gua itu kan beda. Lu meeting nih jam 1, Orangnya jam 1 mana ya? orangnya belum ada, sama Nggak ada kabar. 12.45 udah dikabarin, gua telat ya jam 1. Itu kan beda, bro. Beda itu. Beda. Iya. Tapi khusus ini gue spesifik gue mau nanya sama Irvin kita. Karena gue belum pernah nanya ini. Kalau orangnya let's say dia yang lebih punya kepentingan terhadap kita, pertama kali meeting sama lu telat, sudah pasti kemungkinan besar lu ilfeel. Dia yang tadi lu bilang kan, ini orang meetingnya cuma 1 kali sama gua, telat. Dan nggak ngabarin. Ngabarin. Apa pandangan lu kalau misalnya ini orangnya orang yang kita lebih punya kepentingan, dia lebih sibuk, dia lebih keren, dia lebih semuanya,
janjian jam 5, nggak ada kabar, baru datang jam 6:30 misalkan. Apa yang ada di pikiran lu? Standarnya kan jadi sama nih, ya kan? Iya, iya. Tapi kalau lu gimana nyikapin itu? Yang pasti gua kalau misalkan gua mau ada kerjasama atau ada urusan, kayaknya gua akan menghindar sih, maupun sekeren apapun. Oke. Kalau menurut gua ya. Berarti itu krusial, maksudnya nggak Menurut gua semua. itu krusial sih, karena kita ketemu nih, kita janjian di satu waktu yang kita sepakatin, itu kan kita nggak istilahnya tidak mengeluarkan apa-apa ya, maksudnya dalam arti material gitu kita Iya, tidak iya, mengeluarkan iya. apa-apa. Iya. Kalau itu aja lu bisa miss dan lu tidak merasa bersalah, apalagi kalau misalkan lu kita janjian ada, oke, kita punya TOP ya, nah sekian ya, lu bayar lu sekian, atau gue bayar lu sekian gitu. Itu Nah, kemungkinan miss-nya jadi gede ya? kemungkinan miss jadi gede, Iya, ya kan? iya. Karena benar, kayak gitu aja. Balik lagi, lu waktu aja nggak bisa ngatur, apalagi lu ngatur main aja. Yang main. Iya, Lu iya, iya. ngatur usaha kan lebih susah. lebih lah. kompleks, lebih kompleks susah. lagi. Ngatur orang lebih susah juga. Iya, Iya. Kalau kan waktu kan urusannya sama siapa? Sama Diri diri lu. sendiri. Iya, iya. Kalau lu nggak bisa ngatur diri lu sendiri, gimana lu mau ngatur yang lain? Benar. Jadi menurut gue itu basic yang cukup mencerminkan lah. Bener sih, kalau misalkan kayaknya kalau misalkan ada orang pertama kali yang mau berkarir bagus atau apapun itu, yang nomor satu waktu sih, bener sih. Lebih ke disiplin lagi. Disiplinan, yes. Enggak cuma disiplin, bro. Lu kan mesti mikir, bro. Itu kan lu prepare semuanya kan. Lu mesti ngebayangin itu semua. Dan kan sebenarnya di in life kan lu kayak gitu juga kali. Iya. Nggak tahu ya. Kalau gue sih gue bayangin ya kira-kira, oh abis ini gue mau ngapain, abis ini mau gue ngapain dalam jangka yang lebih panjang gitu. Benar. Iya. Cuma bedanya kalau gua lebih suka ini, gua bermain di jurang gua. Kadang-kadang kalau gua buat janji tuh suka waktunya harus perfect tuh. Iya kan, Bang? Janjian jam 10, datangnya 9:58. Mepet. Mepet. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Lo apa, Pan? Bingung sih. Semuanya juga ya mirip-mirip ya. Waktu, disiplin, sama mungkin lebih ke ini sih. Kalau misalnya tambahannya, kayak lebih ke kejujuran. Kejujurannya tuh lebih ke tahu diri sendiri gitu loh, Pak. Jadi kayak misalnya lu janjian ngobrol sama orang, memang kalau lu nggak tahu ngomong nggak tahu. Oh, Itu gua sih menurut gua tahu salah nih. satu skill. Gua Jadi tahu kayak arahnya. lu nggak tahu ngomong nggak tahu, lu ngomong bisa ya bisa, berarti gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Bener sih. Tapi jujur, kadang-kadang ketemu orang yang pura-pura tahu tentang sesuatu juga malesin. Iya, kadang kayak gitu yang lebih baik kayak ngomong, oh ya gue nggak tahu, dan terus habis itu mau belajar. Wah itu sih, itu salah satu soft skill juga sih kayak gitu. Untuk kayak, itu apa sih? Oh sorry, gue nggak tahu nih. Coba dong, tolong dong dijelasin. Gue pengen tahu lah. Di saat ngomong kayak gitu kayak, oh ini berarti orang mau belajar nih, iya kan kayak gitu. Di situ sih udah salah satu, apalagi kalau untuk umuran 25 ya. Walaupun kadang kan emang kalau udah di umuran yang saya masih muda sekarang, lu cari info tuh sangat gampang. Lu belajar tuh sangat gampang. Cuma kan kalau kita ngobrol sama orang, ketemu orang yang lebih tua, lebih experience, itu kan experience-nya yang kita pelajarin ya. Bukan ilmunya doang secara ini, tapi teknis di lapangannya gimana. Nah, di saat itu sih, ya itu sih, kemauan untuk belajar berarti. Kemauan untuk belajar, terus kayak ngomong kayak gitu itu. Ngomong-ngomong kemauan untuk belajar ya. Kan PA gue baru. Iya. PA gue kelahiran 88. Oke. Oh iya. 88 tuh berarti 38, bro. 38. Iya, 38. 38. Gua rasa skill, kalau sama Alfred mah jauh deh. Skill dia pakai AI, lu sama gua kalah kita, bro. Sumpah, bro, keren banget. Sumpah. Buat Barati, gokil. Barati. Gokil. Ada pengalaman apa nih, Pak? Ada pengalaman apa? Enggak, kan dia bantuin gua kan, bantuin gua buat research, buat apa, bikin planning apa segala macam. Gua tahu dia kerjain pakai AI. Yang gua nggak expect adalah di umur segitu. Ini kan AI ini kan baru kan, bro. Baru. Ya kan, lu buat lu itu kan lu mesti open minded lah. Iya, Ya kan? betul. Lu mesti menerima. Betul. Oh bisa begini ya, bisa begitu ya. Iya. Dengan umur dia segitu dan dia masih mau belajar, itu menurut gua sih luar biasa ya. Maksudnya lu udah umur segitu masih mau belajar, itu luar biasa. Itu sih. Mau tuh. Waktu interview kan gue interview kan, dari cara dia ngomong dia begitu. Oh oke. Ini gua rasa dia
Extraordinary. Bener sih kayak gitu. Terus mau belajar entah. Tapi kalau Asik gua sendiri kalau jadi ini orang. nggak ngomongin yang pertama kali ketemu ya. Kayaknya gue udah sering ngomong, gue udah ngomong sama kalian berdua sih. Menurut gua yang paling mati dari seorang manusia adalah ketika dia berhenti belajar sih. Itu ya sih. Bener. Dan gara-gara per AI-an ini, gue bener-bener jadi tahu mana orang-orang yang hari ini udah merasa puas sama hidupnya dan ya udahlah gue ada di sini aja lah. Itu kelihatan banget sih kalau gue ya. Tapi memang iya sih. Soalnya kan ya perkembangan zaman dan teknologi selalu bertambah ya, selalu apa ya istilahnya, selalu maju lah Selalu kayak maju. gitu. Kan kita juga harus ngikutin kalau mau ikut dalam perkembangan teknologi itu, untuk apalagi kalau misalnya untuk kerjaan, untuk bisnis kayak gitu kan pasti suatu saat kan dunia pasti ngikutin yang paling maju kan. Iya. Mau nggak mau juga harus. Gue beberapa Terus, sih ketemu sama orang gitu ngomong, wah AI sih nggak bisa lah gantiin kerjaan gue. Wah itu sih gue wah gitu. Kalau gue sih sekarang takut sih. Maksudnya di posisi sekarang ya, tetep aja bro. Dia sekarang dia baru bisa begitu, tapi kan kita nggak tahu ke depannya Bener. Iya. Gila sih. Apa AI yang paling canggih yang lu tahu kegunaannya? Beberapa pun kalau gue karena belajar, karena bareng-bareng juga. Yang sama gue sih. Iya, karena bareng-bareng terus. Dan yang sebelum gue tahu yang ini kan sejauh kayak yang dulu pernah ngerencanain kayak bisa bikin konten sendiri semuanya kan. Oh, iya, Dulu iya, cita-citanya kan iya. bikin kayak gitu tanpa lu ngapa-ngapain. Sekarang udah gampang. Sekarang ternyata gampang. Dulu zaman dulu apa sih? Notion. Iya, Notion ya? Notion. Tapi kalau Yang menurut gitu-gitu. gua, yang gua masih bingung sama AI adalah dia bisa objektif loh. Gua nggak ngerti. Jadi, maksudnya kan kadang lu bingung nih, misalkan, oh gua mending begini atau begitu gitu ya dalam bikin keputusan. Kan lu udah timbang-timbang kan, semua keputusan itu kan pasti ada plus minus ya kan. Iya. Lu banyakan plusnya apa banyakan minusnya. Kadang kan lu bisa Bingung. yang Iya, mana iya, ini ya, iya, yang mana iya, ini ya. Ini ada resikonya, itu ada resikonya. Kadang lu bisa nanya AI bro. Iya. Bener. Iya. Tapi dia bisa lebih menjelaskan kalau Oh, yang ini nih, begini. Iya. kayak untuk posisi lu sekarang lu better yang ini karena ini gini. Kadang jadi lebih meyakinkan bro. Yakinkan, benar. Dan hebatnya nih kalau lu sering ngobrol sama AI nih, Data AI yang itu lu udah dapat. tahu. Iya, AI itu udah tahu. Lu tuh tipenya kayak gini, dilihat dari Sukanya begini. history. Jadi kalau pakai AI lebih baik juga historinya ya yang aneh-aneh lah yang dihapus lah, yang terlalu jauh dihapus lah itu historinya. Tapi yang umum-umum sering kita ngobrol disimpan sih, karena dia kayak tahu POV kita gitu lama-lama. Nah, tapi kalau gua justru kebalikan. Justru gua nggak, kalau gua khusus AI itu, even lu pakai apa aja, ChatGPT, Gemini, apapun itu, lu tuh bisa ngasih instruction. Nah, di instructionnya gua selalu nulis, lu tuh ada bukan untuk memuaskan gua. Jadi gua tulis itu tuh, lu ada bukan untuk memuaskan gua, lu ada karena kalau misalkan nggak kayak gitu, apapun yang kita mau, dia cuma cari alasan untuk mendukung apa yang kita mau kan? Emang iya? Iya. Coba aja, lu kalau misalkan Kalau terlalu banyak ya. kalau misalkan lu Udah bilang, sering. saya mau ini, dia bilang, tapi ini nggak wise sih. Tapi kalau saya tetap mau ini gimana? Dia akan Mencari alasan untuk. Oh, kalau misalkan itu ya boleh aja sih, tapi begini. Nah, Oh, gua tuh nggak mau terlalu ke sana, makanya gua selalu kasih prompt itu tuh. Lu ada bukan untuk memuaskan gua, tapi lu ada untuk jadi helper gua dan menjadi analis yang objektif gitu. Iya. Tapi itu yang penting sih, kalau nggak dimasukin ya itu akan selalu mendukung kita. Arahnya tuh udah tahu nih, wah. sekarang lu ngomong analis gitu. Sekarang data analis jadi mulai itu dong Iya. posisinya. Nggak ada. Iya, harus lebih pintar lagi. Waktu ngerjainnya jauh lebih cepat, bro. Jauh lebih cepat. Jauh. Masukin data langsung keluar. Iya, analis. benar. Ya itu makanya memang banyak. Nggak ada hari liburnya lagi. Iya. 24 jam. Nggak ada hari libur, nggak bisa demo, nggak minta naik gaji. Iya. Yang penting subscription-nya dibayar. Iya. Itu. Apalagi traits anak muda yang diperluin. Tapi jujur anak muda kayak yang tadi kita omongin nggak semuanya sih. Gaya. Cukup. Menurut lu gaya gimana? Gua Anak sih muda. Gaya dalam arti apa? Gaya yang gimana? Anak muda datang turun dari seri 3 pakai Rolex Watch LV. Bagus. Malah gua merasa mode sekarang kalau misalnya yang formal sih yang anak muda sih lebih oke sih buat gua. Apa yang mau lo Secara looks ini kalau maksudnya apa? Ya gue mau tahu POV lu aja. Apa namanya? Kita perlu bergaya apa enggak sih?
Karena ada dua ekstrim. Ada ekstrim yang bilang lu belum jadi apa-apa, ngapain lu flexing, ya kan? Tapi ada juga yang bilang ibarat kata ya pohon yang tinggi memang ada anginnya. Iya. Tapi kalau kita masih jadi rumput gajah, diinjek tuh, diinjek mati. Bener. jadi lu harus kelihatan dulu gitu. Selama mampu sih nggak salah. Selama Gua mampu dan setuju sama Ivan. cocok. As long as lu belinya itu nggak maksa ya, udah anjir. Kenapa? Iya. Mau dibilang gaya lah, gue bisa beli. biarin ya. Lah emang mampu gimana? Iya. Bukan flexing gitu. dan mode lebih variatif dan lebih oke sih. Jadinya tapi cocok aja. Ini emang jawaban yang gue harapkan. Kalau misalkan mampu, memang ya udah gitu. Apa definisi mampu menurut lo? Contoh gue pengen beli mobil 1 miliar, 1,5 miliar gitu. Mampunya, kalau lu ngukur mampu diri lu gimana? Ya kalau menurut gua dengan lu mau ya nggak sih, kalau mobil lu pengen punya mobil 1,5 miliar. Ya misalkan, Ya. kapan definisi mampu menurut lu apa? Sampai lu bisa beli cash, sampai lu cicilannya kan macam-macam. Lu nih, maksudnya for konteks, mobil 1,5 M itu lu bisa beli dengan cash, tapi lu harus punya duit 1,5 M, atau lu bisa DP 500, cicilan 3 tahun, atau lu bisa DP cuma 300, cicilan 5 tahun. Kalau menurut gua sih berdasarkan kita sering ngobrol ya, salah satunya ya. Kayak cicilan kan paling oke berapa? Maksimal 4 tahun nih. Ya misalnya dia bisa mencicil 4 tahun dengan DP 25-30% minimal, terus tidak mengganggu keuangan dan dia masih bisa nabung, mampu sih itu. Keuangan bulanan dan dia tetap masih bisa nabung. Berarti total cicilannya 30% dari penghasilannya. Nah, itu mampu tuh. Cicilan 30%. Iya. Itu maksimum. Iya. Kalau lu? Kalau gua pertama kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Ya. Ya kan. Cicilan, tapi kalau gua kayaknya 30% buat gua kegedean sih. Gua di 15 topnya 20 lah. 15% dari income. 15% dari income. Kalau bisa 10 bagus lagi. Iya. Ya, itu mampu banget ya kalau 10 sebenarnya. Tapi ada juga bro, lu bisa mampu, tapi kalau izinnya nggak ada mah jadinya nggak mampu ya bro. Enggak, itu beda cerita. Itu Iya. itu faktor luar beda cerita. Anjing, kemarin gua mau main golf nih ya, gua ngomong sama bini gua, ya kan lu tahu gak sih kalau yang di foto-foto tuh ada orang punya waktu, punya uang, sama punya tenaga. Bener. Ya kan? Ada orang punya waktu, punya uang, nggak punya tenaga. Punya tenaga, punya uang, nggak punya waktu. Gua ada waktu, ada uang sedikit, ada Tenaga ada, izinnya ada. Nah, ini ya. Padahal gue juga nggak ngapa-ngapain, nggak ada kebutuhan juga. Kebutuhan ya. udah selesai. Iya, tenaga juga masih ada, nggak capek. Itu faktor tambahan. Iya. Faktor tambahan. Ya bro, kan Untuk yang gua belum. nggak kan kita keluar negeri juga kalau visa nggak cair mah, ya kan? Untung gua belum sih. Banyak belajar, nanti pasti akan banyak belajar. Gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau kita melanggar visa juga kadang-kadang nggak berkah juga. Iya. Nggak berkah, betul. Kalau nggak bisa sih tetap dilakuin. Tapi dendanya biasanya lebih gede itu. Dendanya lebih gede. Itu salah satu skill yang perlu punya sih. Negosiasi. Iya. Negosiasi. Kalau nggak dendanya lebih gede itu dibanding yang lain. Itu sih penting. Tapi negosiasi sih sampai kapanpun kayaknya akan terus ada ya bro. Oh pasti. Paling penting itu. Paling penting Paling penting. bernegosiasi, skill negosiasi. Kadang-kadang juga dari cara orang nego juga kita bisa tahu orang. Oh iya, setuju banget gua. Iya, Setuju. iya, wajar sih. Benar. Ada cerita. Pasti ada dong semuanya. Lo apa Pan? Lo kan paling sering nawar Pan. Enggak, nawar kan Dari kayak sini gitu yang juga. yang paling jahat nawar siapa? Ivan lah. Gua tuh jahatnya kelihatan. Oh. Kalau lu tuh jahatnya real Van. Mana jahatnya Hari? Tadi kita baru ngobrol. Oh, iya. Ayo. Tadi kita baru ngobrol. Dia tuh kadang-kadang kalau sama orang aja tuh, maksudnya kadang-kadang ya udahlah Van, ya udahlah gitu. Gue kadang-kadang ya udahlah. Emang seberapa signifikan sih uang cuma berapa ratus ribu doang Enggak, kadang tuh, nah ini salah satu yang gue kadang ini
Kadang gue suka ini sih soalnya suka membanding-bandingkan gitu masalahnya. Sama apa? Ya apapun, misalnya gue lagi cari sesuatu, gue searchingnya tuh bisa banyak banget gitu loh Pak. Ya, Jadi kan? begitu udah dapat satu kayak, nah ini bisa segini nggak, yang ini segini, yang ini segini kayak gitu. Ya sebenarnya lebih ke ya nggak maksain juga sih. Pada akhir-akhirnya kan tetap ketemu di tengah. Kalau nggak ya udah ngikutin dia, toh gue yang butuh juga gitu loh. Sebenarnya lihat dari kebutuhan, tapi ya kalau bisa lebih murah kenapa enggak ya?